Assalamualaikum wa ince Abang Samuo. Perjalanan kami hari ini berawal dari literatur sejarah peninggalan Kerajaan Semergolang yang menyebutkan di Kecamatan Erbatu terdapat kerajaan kecil bernama Kerajaan Sijabut. Kami menyusuri desa Sijabut. Menurut petunjuk dari literatur tersebut, pusat dari Kerajaan Sijabut. Setelah kami berkeliling dari pagi hingga tengah hari, kami tidak menemukan lokasi dan artefak peninggalan Kerajaan Sijabut. Di tengah kegelisahan kami dalam perjalanan ini, kami akhirnya mendapatkan petunjuk dari penonton Ploraja Project yang memberitahu kepada kami bahwa keturunan dari Kerajaan Sijabut masih ada yang tinggal di desa Danau Sijabut. Kami bergegas mengampirin kediaman Pak Hamzah Sitorus Pane, salah satu cucu dari Raja Tombak, pemimpin Kerajaan Sijabut. Bagi kawan-kawan yang penasaran mendengar kisah ini, siapkan kopi dan goreng pisang serta ubi goreng. Simak baik-baik sampai selesai. Dukung terus Ploraja Project di Jalan Sunyi tak bertepi. Assalamualaikum Pak Tua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trial di Pane dan kami mendapatkan kabar bahwa ada di salah satu literatur sejarah Semargolang, ada di beberapa penulisannya bahwa disebutkan di situ dahulu di daerah Erbatu ini ada terdapat Kerajaan Sijabut. Selain Kerajaan Sijabut ada juga Kerajaan Semargolang di Teluk Dalam dan beberapa kerajaan lainnya. Nah, sebagai salah satu keturunan dari Kerajaan Sijabut, mungkin kami ingin bertanya tentang bagaimana asal muasal Kerajaan Sijabut atau Raja Sitorus Pane bisa tiba di wilayah Asahan inilah, kita bisa bilang di daerah Asahan ini, Pak Tua. Iya. Sebenarnya opung kami ini dari Persia sampai di untuk Pane kemari di tahun-tahun itu pindah dari Teluk Manis baru ke daerah Sijabut, Panggalangan. Jadi di sini opung kami ini selama berapa puluh tahun dia bukalah kampung Danau Sijabut Panggalangan ini. Sejarahnya kenapa buat ini, ada sejarah opung kami ini buat jalan. Itu kasar pertama sekali. Mau ke Hesa, ini rawa semua. Sampai ke Hesa sana, kenapa dibikin sejauh Panggalangan? Digalanglah pasar itu. Potong kayu, sampailah ke simpang Hesa Masjid. Barulah bisa jalan. Nah, itu pertama untuk dia masuk ke Danau Sijabut Panggalangan. Itu sejarah. Kemudian dibuka lah sini, dia buka ladang dan sebagainya. Kebetulan pada waktu itu terpencil dia sendiri, datanglah Belanda zaman itu. Datang Belanda waktu itu sehingga dipres, artinya tidak boleh berkuasa. Kan gitu. Hanya Belanda waktu itu. Kemudian sudah merdeka, kemudian Tungku Sebun. Tungku Bahak pada waktu itu. Jadi kemudian Tungku Sebun ini menyusuri ke tempat opungku. Karena jalan sudah digalang, bisa jumpalah pada waktu. Bercerita lah dia. Tanah, nama orang tua kami ini ada dua. Opung kami ada namanya dua. Dari Persia, Sibiat, sampai di Asahan, Tahan Tombak. Raja Tahan Tombak. Itulah dia. Terkenallah di sini. Kenapa bisa begitu? Itu diangkat Tengku Sebul. Pandai sehat Tengku Sebul lah atau kami ini. Maka di situ diangkat dia berapa puluh tahun. Mesti berkuasa Tengku Sebul di Asahan, Tanjung Balai. Jadilah pandai sehat opung kami ini Tahan Tombak. Raja itulah mengangkat dia jadi raja lah di apa namanya, Danau Sijabut Panggalangan ini. Jadi itulah sampai sekarang kami pada waktu itu orang tua kami sudah pada meninggal. Jadi nggak ada kenang-kenangan itu, hanya habis itu saja, nggak ada ceritanya lain. Jadi alhamdulillah Pak Tom datang dari sana, aku pun ada terbuka hatiku menanyakan seperti itu.
Pernah kami waktu itu berkunjung di Porsia, harus tegakkan tugu. Tapi karena di situ kami nggak ada berpikirnya maju ke depan untuk apa kan gitu. Jadi hanya hilang-hilang seperti itu. Jadi Pak Tua, kerajaan Sijabut itu hasil dari pemberian dari Tengku Saibun atau Sultan dari Kesultanan Melayu Asahan. Karena dahulu atau kakeknya opungnya Pak Tua adalah penasihat dari Tengku Saibun. Iya, sebenarnya sebelum Tengku Sebut dia sudah raja. Atau kami ini merajai gini tuh, merajai hutan. Hutannya semua itu. Maka dibikin Tengku Sebut itu Raja Tombak. Nah, jadi arti itu, itulah dia, merajai hutan. Jadi kalau dia nama asli dari Toba ke Asahan, Sibia. Maka diangkat langsung jadi badan penasihat Tengku Sebut waktu itu. Itulah. Tanah itu bukan dari Tengku Sebut, bukan. Sudah ada di situ, barulah tanda Tengku Sebut itu datang mensahkan buat Landar Prom. Ya, Renal Pom. Iya, suratnya. Nah, jadi diteken, dibikinlah patok itu. Nah, Sudah kemudian diambil dibongkar. Ya kan untuk apa kita nggak tahu kan itu. yang dikuasai oleh Raja Tombak sekitar lebih dari 350 hektar Iya, di kawasan Sijabut ini, dan istananya juga didirikan di situ. iya. Apakah tidak ada sama sekali peninggalan dari Raja Tombak, Pak Tua? Kalau hanya tanah itu aja yang peninggalannya. Berarti kerajaan Sijabut yang dipimpin sama Raja Tombak itu berakhir setelah Raja Tombak meninggal. Tidak ada penerusnya sama sekali dari Tidak ada. anak-anaknya sama Enggak, sekali. enggak ada. Sampai kami ke cucunya enggak ada. Sekitar tahun 19 berapa meninggalnya Raja Tombak, Pak Tua? Aku enggak berapa ingat. Sebelum merdeka? Kurasa sudah merdeka. Sudah merdeka, berarti Iya, sekitar tahun 45-an ya. Memang pada saat itu juga ada revolusi sosial Iya. di tahun 1949. Berarti mungkin disitulah akhir dari perjalanan kerajaan Sijabut ya Pak Tua. Kalau bisa saya simpulkan dari kronologi yang Pak Tua ceritakan. Iya. Hari ini masih ada tersisa atau masih ada keturunannya di daerah Sijabut ini selain Pak Tua? Banyak. Banyak itu. Jadi jika nanti konten ini terbit, terus ada dukungan dari pemerintah, ada nggak keinginan untuk membangun tugu kerajaan Sijabut di wilayah Sijabut sini? Kalau pendapatku itu lebih baik. Sebenarnya dari dulu sudah dia sarankan ya. Tapi karena aku situ waktu itu mesti cuman aku bilang ingin sekali. Kalaupun nanti ada biaya seberapa yang aku ingin. Itu yang pertama sekali Pak Turus. Supaya ada kenangan di masa akan datang di belakang hari, anak, cucu, keluarga, tetangga, kampung inilah katakan Sijabut ini mengerti seperti itu. Sebenarnya itulah harapanku.